Nama saya Songmuan, umur 21. Tunggu sebentar. Apa yang ditanya jawab saja. Lulusan sekolah mana? Wanli College. Adik kelas bos kita ya. Ayo jual pena ini ke saya. Ini saya. Ini produk terbaru perusahaan kami. Desainnya mewah dan elegan. Sangat cocok untuk orang sukses. Bayangkan kamu sedang bekerja. Dan pendapatmu bertentangan dengan atasan. Dan kamu yakin 100% kamu benar. Apa yang akan kamu lakukan? Bertahan pada pendirian atau ikuti perintah atasan. Keduanya bukan solusi terbaik. Standar akhir adalah kepentingan perusahaan. Seragam olahragamu ini benar-benar gaya cowok. Tahukah kamu departemen penjualan kami sedang mencari sales wanita? Yang paling penting orang ini harus memiliki daya tarik wanita. Mengerti? Mengerti. Mengerti, ganti sepatumu itu. Jalan 2 langkah. Maaf bro, aku mau ngobrol sebentar sama temenku, tolong geser dulu. Kok kamu datang? Aku juga nggak mau datang. Ibuku yang maksa aku datang. Sudah selesai ngobrol masih ngobrol. Nggak boleh ngobrol. Kan kamu juga nggak bilang mulai sekarang. Sejak detik pertama kamu masuk ke ruangan ini, interview sudah dimulai. Oke. Oke, kamu duluan aja. Aku. Nama siapa? Kan sudah tertulis. Attitudemu bagaimana sih kamu cari kerja ya? Aku memang cari kerja. Tapi bukan berarti aku harus merendahkan diri. Aku mau bersujud, boleh nggak? Aku. Berani ya? Ayo jual pena ini ke aku. Kalau kamu kebetulan butuh pena, lebih baik kamu beli. Karena bisa membantumu menulis. Kalau kamu nggak butuh pena, lebih baik jangan beli, aku paling benci. Memaksa orang melakukan hal yang tidak disukai. Ambil. Dasar tidak masuk akal. Saya sudah mewawancarai ratusan orang yang mencari pekerjaan. Saya belum pernah melihat orang seperti kamu. Kalau kamu mau cari kerja dengan serius, kalau tidak mau, jangan buang-buang waktu kami dong. Orang seperti kamu ini, meskipun kamu punya kemampuan GM, kami tidak akan mempekerjakanmu. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya permisi ya. Saya pergi dulu, tidak usah mengantar saya, tidak usah. Saya tahu jalan, sampai jumpa. Lihatlah ini, anak muda kelahiran 90-an. Tidak punya kemampuan tapi sombong sekali. Orang seperti ini pantas jatuh terjerembab. Keluar sana, pantas kena pukul. Pak Hau.
Anda memberikan tanda centang untuknya. Anda juga memberi tanda centang untuk orang seperti dia. Apa Anda tahu siapa dia? Siapa dia? Hari ini kau sempat-sempatnya datang menemuiku. Apa tidak senang kedatanganku? Bukan. Sibuk setengah mati baru bisa melihat anakku sendiri. Haruskah aku lapor kepadamu terlebih dahulu? Tidak perlu. Hanya saja makanan yang kau berikan jangan pesan antar. Lebih baik kalau kau yang memasak sendiri. Cepat berhenti bicara yang tidak penting. Bagaimana hasil wawancaramu hari ini? Biasa saja, lumayanlah, banyak sekali orang, sepertinya aku tidak punya harapan. Setelah keracunan sekali akhirnya belajar rendah hati. Bukan hal yang buruk. Sudah dapat pemberitahuan untuk tes lanjutan. Mana mungkin secepat itu. Mungkin saja mereka tidak akan menerimaku lagi. Tapi bos Jam Kuo sudah menghubungiku. Dia bilang padaku, penampilanmu hari ini sangat luar biasa. Kami berharap pada tes lanjutan nanti, kamu bisa menunjukkan performa yang lebih cemerlang. Sejujurnya aku juga agak terkejut. Tidak ada yang lebih mengerti anak selain ibunya dengan watak busukmu itu. Kalau kamu tidak mengacaukan tempat wawancara sampai berantakan, aku sudah bersyukur sekali. Kenapa kamu melotot padaku? Aku tahu kamu selalu merasa tidak bahagia, menganggap aku menerapkan kebijakan tekanan tinggi padamu. Tapi ibu melakukan ini semua karena ada alasan. Suatu hari nanti kamu pasti akan mengerti. Ibu, kalau begitu mari kita bicara terus terang. Aku tidak peduli apa JM akan mengikutiku. Aku bosan kau bisa. Hanya dengan kinerja tes pertama Anda penguji, memberi Anda tanda centang. Tidak masuk akal. Aku merasa bosan, kau terlihat seperti kutu buku. Tidak ada gaya rambut. Kau tidak mau masuk JM? Tuhan sangat keras. Tidak peduli, aku sedang mengejar mimpi. Kemunduran seperti apa yang Anda temui tidak bisa menurunkan estetika saya. Saya percaya bahwa suatu hari bahkan jika pintu Anda hilang, tidak bisa menghentikan sifat Bao. Kau pikir aku ingin datang? Aku pikir aku tidak peduli. Mereka semua membuatku tidak berpikir. Terlalu buruk. Sapi. Biarkan saja. Saya pikir saya menemukan motivasi untuk ujian saya. Hanya saja jangan biarkan dia. Bos. Tadi malam anggur itu belum berlalu. Departemen penjualan ini setiap hari. Suatu hari Anda harus memasukkan tubuh Anda. Kau pikir siapa yang mau minum? Itu semua untuk perusahaan. Bahkan setelah wawancara hari ini, saya masih minum. Huang Xiaofeng, kalian minum seperti ini di Jepang. Lelucon apa? Lebih baik dari ini. Bagaimana kita minum? Itu putus asa. Aku bilang ketika aku di Jepang. Siapapun yang membuatku putus asa, aku harus putus asa. Saya Huang Xiaofeng hampir melompat dari gedung. Dibandingkan dengan orang Jepang di mana kita bekerja. Ini benar-benar kasual? Apakah ada cara untuk membuat wawancara ini lebih cepat? Ini adalah titik di mana saya bertanya. Jangan tunda makan malam. Bos, kalau tidak aku akan keluar. Ada pertanyaan tes di kompartemen belakang mobil saya. Mari kita bagi menjadi 2 kelompok. Minum sampai akhir. Kelompok mana yang memiliki lebih banyak orang dan menang? Saya ulangi. Ada banyak orang yang berdiri di kelompok terakhir. Grup mana yang menang? Apakah saya menjelaskannya? Pertanyaan ini bagus. Baik, semua berdiri. Mari kita mulai.
Kenapa pakai tandu bubar-bubar? Bubar diam. Bukan ini Xiao Chuan. Ini anak saya Song Nuan. Song Nuan, kenapa kamu jadi begini? Pingsan. Gege. Baik-baik Gege. Gege Song Nuan. Gege. Kenapa bisa begini? Bukan itu dokter, itu bagaimana? Jangan khawatir, kami segera menyelamatkan. Kalian harus sungguh-sungguh. Bukan Gege Song Nuan, bagaimana? Bukan mereka ini. Orang tua ya, saya dari kantor Presiden JEM. Nama saya Haumin, anak-anak sudah masuk. Kita jangan panik, kita sabar menunggu ya. Kamu bicara apa? Apa maksudnya jangan panik, anak sudah masuk ruang gawat darurat. Bisa tidak panik, kamu memang anak ibumu. Kalian manusia apa, bukan saya beritahu kamu. Kalau anak-anak ada apa-apa saya tidak akan diam. Saya beritahu kamu, saya akan melaporkan ke media. Saya bilang kita tunggu anak bangun. Keluar, tanya dokter bagaimana, kamu siapa? Kamu bicara ada gunanya, kamu cari pimpinan kamu. Ya panggil pimpinan kamu, panggil yang paling tinggi. Kalau tidak kami akan melaporkan kamu. Baik, saya akan telepon. Cepat-cepat. Bukan jangan pergi saya. Beritahu kamu di rumah sakit saya kenal banyak. Saya akan suruh orang mengawasi kamu. Gege Song Nuan, kenapa? Gege, bisa tidak ada apa-apa. Song Nuan? Gege? Gege? Mama benar-benar panik. Gege, kamu bangun. Gege? Saya di mana? Kamu untuk cari kerja. Sampai begini, benar-benar Mama sedih. Tenang ya. Mama tidak akan melepaskan mereka. Kepala pusing. Ke Gege. Cenelian, kamu ngapain? Mama. Cepat, aku ujian, aku lulus nggak? Sudah mabuk begini. Masih nanya lulus atau enggak? Perutmu panas enggak? Kamu bilang ada interview kayak gini. Sangat tidak pantas. Nak, kamu minum air enggak? Minum dong. Ayo. Song Nuan, Mama. Aku bilang ya soal ini. Kita harus bersatu padu. Kita harus bersin sama mereka. Aku rela bangkrut asal bisa nuntut mereka. Enggak nuntut enggak. Pasti enggak boleh nuntut. Nuntut mereka lewat jalur hukum ribet. Terus gimana dong? Ribut sama mereka. Nego sama mereka. Kita harus masukin anak ke perusahaan JEM. Iya, dari sekarang. Kita harus simpan semua bukti dengan baik. Song Nuan, ayo miringin muka, miringin. Oke, di sini ya. Tutup mata, tutup matamu. Tetap pingsan. Oke, tetap pingsan ya, oke. Gimana, sudah bangun kan? Bangun buat apa? Aku bilang ya, kesadarannya kacau total. Barusan Mama kasih minum air. Tahu nggak gimana langsung gigit tangan mamanya? Iya. Dokter ini kenapa ya? Bingung. Masih pingsan enggak? Pingsan, pasti pingsan, aku bilang ya. Kesadarannya kacau total. Barusan ngomong apa ya? Bilang aku duduk di atas roket. Aku mau ke langit. Kamu bilang serem kan, kamu bilang. Ayo kamu lihat tanganku. Ini berapa? Berapa, 5? 2, dia bilang, mana mungkin 2. Kamu lihat dokter. Siapa yang lihat pasti kasihan. Keadaannya terlihat cukup parah, kebanyakan minum. Menyebabkan kebingungan, perlu dirawat di rumah sakit lagi. Oke, aku mengerti, aku bilang sama kalian.
Perusahaan kalian harus memberikan penjelasan. Kalau tidak kita akan menggugat kalian ke pengadilan. Oke, situasinya agak rumit. Kami juga belum pernah menghadapi ini begini saja. Aku tadi belum bisa menghubungi atasan kami, aku akan telepon lagi. Telepon lagi. Sampai sekarang belum bisa menghubungi atasan ini, bagaimana sih? Duduk dulu. Kali ini kita harus bersatu. Tahu tidak, aku tidak akan berhenti sampai mereka. Kita harus bicara dengan mereka. Ya itu harus. Mereka menyusahkan kita, kenapa kita tidak menyusahkan mereka? Benarkan apa yang harus kita lakukan, kita harus masuk ke perusahaan. Baik Cenjian, aku bilang sama kamu. Sekarang keadaannya sudah seperti ini, jangan diperbesar lagi. Kamu punya hak penerimaan kamu yang tentukan. Aku akan menahan ini dulu untukmu. Ini sudah batas wewenangku. Pemimpin kalian sekarang bilang apa pemimpin kami bilang? Semua biaya pengobatan anak-anak perusahaan kami yang tanggung. Biaya pengobatan? Siapa yang peduli dengan biaya pengobatan kalian? Jangan coba-coba mengelabui kami dengan biaya pengobatan. Lihatlah kami. Apakah kami terlihat seperti orang yang kekurangan biaya pengobatan? Lalu pekerjaan anak-anak bagaimana? Anak-anak sudah seperti ini, bagaimana bisa melamar ke perusahaan lain? Lihat, aku akan bicara tentang pekerjaan dengan kalian. Anak laki-laki yang mabuk itu dan 2 anak perempuan kalian. Perusahaan kami akan menerima mereka, benar. Kamu bilang itu kata pemimpin kalian. Pemimpin tingkat apa? Apakah kata-katanya bisa dipercaya? Perusahaan kami sebesar ini mungkin tidak menepati janji. 1 minggu lagi kami akan mengirimkan pemberitahuan resmi. Kami punya pekerjaan. Kami punya pekerjaan. 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 Gedung Jam memang beda, sangat keren. Jam, akhirnya kami datang. Aku pasti akan berusaha keras untuk tetap di sini. Ayo jalan-jalan. Lihat di sana ada air. Kita harus kemana untuk melapor? Tidak tahu. Siapa yang kita tanya, siapa ya? Dia, kita tanya mereka saja. Halo, permisi, di mana tempat pendaftaran magang? Sombong apa sih, dia juga Jam. Kita kan juga Jam. Kukira ada spanduk selamat datang. Waktu masuk sekolah baru kan biasanya begitu. Kurang ramah ya. Wah, besar sekali, cantik sekali. Lihat nih, datang lagi yang rebut pekerjaan. Sekarang agak deg-degan lihat itu. Apa itu? Perusahaan besar memang beda ya. GG. Kita naik lift atau tangga? Naik lift, ayo. Naik lift ya. Semuanya dengar baik-baik. Hari ini kami khusus mengundang ahli ukur baju dari perusahaan Yager untuk mengukur baju kalian. Tolong kerjasamanya. Lihat deh sekarang jam berapa. Aku belum pernah lihat pelatih tunggu murid. Masih harus nunggu 1 magang. Maaf sekali, Pak. Keadaan kali ini agak istimewa. Tolong maklum ya.
Kira-kira nunggu siapa ya? Gurunya sudah datang, kenapa belum mulai? Tidak tahu. Mas, ini Tidak Polly Parker. Kenapa? Ini tempat parkir direktur utama. Kalau begitu minta direktur utama ganti tempat. Direktur ganti tempat kamu berhenti. Ini buku pedoman disiplin perusahaan kita. Semua ambil satu dulu, baca-baca. Masih ada satu teman, sebentar lagi sampai. Mas, parkir di situ tidak boleh. Kamu ganggu terus dari bawah ke atas, mau apa sih? Dia ambil tempat parkir direktur. Kamu Zhang Sheng kan? Cantik kamu siapa? Kalau sudah begitu ya sudah. Kunci mobilnya saya yang parkir di basement. Hati-hati ya. Gimana sih? Ternyata yang ditunggu dia. Kukira juga pasti ada dia kalau aku jam. Semua orang di ruangan ini bisa tidak usah. Memang tidak bisa tanpanya. Yo Gege, bisakah kamu? Bersikaplah sedikit malu-malu dan berikan jalan. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Dua pembunuh wanita ini juga ada di sini. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kenapa gaya bicaramu masih seperti ini? Apa dia akan cacat seumur hidup? Pergi. Apa yang terjadi? Apakah dia juga datang untuk magang di sini? Siapa yang tahu jika dia datang untuk magang? Bukankah dia magang paling berkelas dalam sejarah? Tidak mungkin ketua dewan langsung berubah menjadi magang. Ini penurunan yang terlalu cepat. Baiklah, cepat lihat. Kebutuhan manusia secara umum dapat dibagi menjadi 5 tingkat. Tingkat pertama, kebutuhan dasar. Ini tentang makan kenyang, pakaian hangat, dan tempat tinggal. Tingkat kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, yaitu memiliki rasa aman yang mendasar. Tingkat ketiga adalah kebutuhan hubungan sosial, mengacu pada kebutuhan emosional yang beragam. Tingkat keempat. Guru, aku mau bertanya. Boleh aku tanya sampai tingkat mana kamu? Ini. Berani sekali kamu menantang guru. Benar, orang kaya memang seenaknya. Maaf, aku mau bertanya lagi. Apa yang kamu bicarakan ini? Apa ada hubungannya dengan penjualan? Aku sudah menghitungnya. Sepertinya aku sudah sampai di tingkat kelima. Jadi sepertinya aku tidak bisa mendengarkan pelajaranmu, maaf ya. Kamu. Dadah. Kamu. Iya. Tidak ada cara untuk melanjutkan pelajaran ini. Apa-apaan murid-murid kalian ini? Guru Li, apa yang terjadi, Bos Chen? Kamu datang tepat waktu. Aku tidak bisa mengajar kelas ini lagi. Anak-anak kelahiran 90-an ini, kenapa mereka seperti ini katamu? Guru, jangan buru-buru dulu, Xiao Wang. Xiao Wang, kemari. Bawa Guru Li untuk istirahat dulu. Guru, tenangkan dirimu. Tenangkan diri, minum air dulu, apa perlu begitu? Huang Xiaofeng, bos, kamu gantikan kelas ini. Hal kecil serahkan padaku. Berikan perhatian khusus pada Song Nuan. Mengerti, serahkan padaku. Song Nuan, masa magangmu cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan pergi juga. Hormati atasan. Hormati atasan. Patuhi peraturan perusahaan. Patuhi peraturan perusahaan. Aku harus rajin. Aku harus rajin. Aku harus berusaha. Aku harus berusaha. Aku harus sukses. Aku harus sukses. Sukses, sukses, sukses. Sukses, sukses, sukses. Gimana sih, teriak dengan semangat dong. Aku kasih tahu kalian. Pelatihan budaya perusahaan ini sangat penting. Ini kesempatan buat kalian memahami semangat budaya perusahaan JM. Aku minta setiap orang harus bersemangat dan teriak dengan penuh semangat. Semangat persahabatan. Chen Hua. Pak Huang. Pak aku.
Ayo berdiri. Lihat kalian jadi apa ini. Fokus dong. Saya Huang Xiaofeng, kalian pasti kenal. Tapi yang kalian tidak tahu, saya pernah belajar di Jepang. Bekerja lama belajar budaya perusahaan. Orang Jepang jujur saja. Dalam hal ini saya ahli di dalam negeri. Song Nuan maju. Coba ulangi. Jangan kerwa. Hormati atasan. Patuhi peraturan perusahaan. Aku harus berusaha, aku harus rajin. Aku harus sukses. Sukses, sukses, sukses. Jangan ketawa. Tapi Song, kamu lihat enggak? Kenapa semua ketawa? Dari sisi lain itu juga menunjukkan kamu kurang tulus, pulang aja. Kita lanjut, ikuti saya. Fokus. Jangan telat. Jangan sampai terlambat. Jangan pulang lebih awal. Jangan pulang lebih awal. Dilarang pacaran. Dilarang pacaran. Jangan lakukan formalisme. Jangan lakukan formalisme. Ini juga yang diajarkan orang Jepang padamu. Kamu mengejekku ya? Aku tidak akan berdebat denganmu, aku tidak akan berdebat dengan anak kecil sepertimu. Kamu harus bersikap serius. Semua siswa, jangan pedulikan dia, ikuti aku. Bersemangat, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Jangan pulang lebih awal. Jangan pulang lebih awal. Dilarang pacaran. Dilarang pacaran. Jangan lakukan formalisme. Jangan lakukan formalisme. Ini bukan formalisme lalu apa? Zhang Sheng, kamu sengaja mengacau ya? Aku mengerti, ini bukan formalisme. Ini bahkan lebih buruk dari formalisme. Ini MLM. Aku bukan MLM. Serius dong. Zhang Sheng, kamu sengaja cari masalah ya? Kamu keluar. Tidak, jangan keluar. Kamu yang penting, aku yang keluar. Aku yang keluar. Aku tahu dia bos grup Feng Hua. Anaknya Jin Yanru itu. Lalu bagaimana kamu juga tidak boleh seperti ini? Kamu tidak lihat sikapnya yang sembrono? Sifat anak orang kaya terlihat jelas. Dia merusak kelas, merusak disiplin. Yang paling penting dia sama sekali tidak menghormati orang. Direktur sangat memperhatikan hal ini. Sangat menekankan, khususnya menyuruhku. Bilang padamu, seberapa besar kemarahanmu harus kamu tahan. Aku tidak bisa menahannya, bagaimana aku menahannya? Perusahaan kita perusahaan besar, kita bukan tempat menghibur anak kecil. Hebat, aku tidak akan bekerja lagi, aku tidak akan jadi guru ini lagi. Mereka mau kirim siapa kirim saja, aku tidak akan bekerja lagi. Baiklah, aku akan sampaikan ke atas untukmu sekarang. Jangan. Aku pikir kita semua harus tenang dulu. Tenang dulu. Sudahlah menurutku. Sekarang bukan waktunya untuk mengundurkan diri. Tugas ini ditunjuk langsung oleh Bos Chen. Kalau aku pergi, bukankah itu berarti aku meninggalkan tanggung jawab pada Bos Chen? Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Aku harus bertahan, aku harus bertahan. Ayo bangun semua. Aku tahu ada beberapa teman menganggap diri mereka sendiri sebagai bos. Menganggap pelatihan budaya perusahaan ini tidak penting. Aku ingin memberitahu teman-teman seperti itu langsung. Pemikiran seperti itu sangat salah. Karena ini adalah kelas, aku pikir kita harus memiliki seorang perwakilan kelas. Song Nuan maju ke depan. Teman Song, mulai hari ini aku menunjukmu sebagai perwakilan kelas untuk pelatihan kita. Kamu harus bekerja sama denganku sepenuhnya. Menunjukmu sebagai perwakilan kelas adalah kepercayaanku padamu. Dan juga kepercayaan pimpinan perusahaan padamu. Kamu harus memberikan yang terbaik. Menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh pelatih. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Kalau begitu hari ini, aku akan memberikan tugas yang mulia padamu hari ini. Kamu harus memastikan teman Zhang Sheng menghafal aturan perusahaan kita. Besok memimpinnya untuk membacanya di depan semua orang.
Aku tidak bisa. Teman Song, kamu harus tahu bahwa setiap peserta magang di perusahaan ini memiliki waktu magang selama 3 bulan. Guru akan memberikan nilai berdasarkan performanya. Hari ini, aku memberikan tugas pertama padamu. Kamu bilang kamu tidak bisa menyelesaikannya, lalu menurutmu, apa kesan yang akan aku berikan padanya? Teman Song. Aku bisa melakukannya. Coba saja. Zhang Sheng, tunggu dulu, jangan pergi dulu. Apa namaku bisa kamu sebut sembarangan? Besok di kelas pelatihan bukankah kita harus menghafal aturan perusahaan? Tinggallah, aku akan membantumu mengulang. Aku tidak salah dengar. Kamu anak SD ya harus belajar malam. Aku perwakilan kelas, aku tidak punya pilihan. Minggir. Aku tidak akan minggir. Minggir. Guru Huang bilang ini tugas pertamaku, aku harus menyelesaikannya. Minggir dong. Enggak mau. Oke, aku takut sama kamu deh. Kita langsung ke kelas malam yuk. Guru, ayo. Silakan. Aku juga nggak mau ada urusan sama kamu. Kamu bantu aku aja. Kalau tugas selesai kita pisah jalan. Ayo kejar aku. Berhenti. Zhang Sheng, berhenti dong. Oke, aku nggak jalan. Ya sudah. Benar-benar. Berhenti dong. Zhang Sheng. Kamu gila ya? Kamu punya obatnya. Hormati atasan, hormati perusahaan. Hormati aturan, aku harus rajin. Aku harus berjuang, aku harus sukses. Sukses. Kamu lihat belum video yang viral di internet beberapa waktu lalu? Ada pelayan hotel juga kayak kamu sekarang. Semua orang berbaris kayak lagi semangat-semangatnya. Kayak kamu tadi. Zhang Sheng, seumur hidup kamu gak pernah berusaha keras buat dapetin sesuatu. Oke deh, lihat ekspresimu kayaknya emang gak. Pekerjaan ini mungkin gak penting buat kamu. Tapi buat aku ini penting banget. Meskipun di sekolah sangat menonjol dan hebat, tapi kalau dibawa ke masyarakat, nggak ada apa-apanya, standarnya beda. Semuanya harus mulai dari nol. Meskipun tanpa pekerjaan ini, aku nggak bakal jadi gelandangan atau mati karena patah hati. Tapi aku tetap akan berusaha.
Karena aku ingin membalas kasih sayang orang tuaku. Waktu muda. Kalau nggak buat sesuatu, berusaha sekuat tenaga. Aku nggak tahu orang lain gimana, tapi aku pasti menyesal. Kamu ngerti nggak apa yang aku bilang? Ngerti. Sangat bisa. Bicaranya bagus sekali. Pekerjaan ini mungkin sangat penting bagimu. Ini adalah masa depanmu, ini adalah impianmu. Kamu datang untuk mendapatkan pekerjaan ini. Tapi aku datang justru untuk tidak mengambil pekerjaan ini. Kamu mengerti? Kamu. Lidahmu bagus. Coba kamu bicara 2 kalimat. Ayo latihan dengan saya, ucapkan slogan. Patuhi aturan. Patuhi aturan. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati atasan. Hormati atasan. Kamu bagus, mari kita latihan. Bagaimana aku bisa menjelaskan padamu? Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Hari ini kita di sini tidak peduli sampai jam berapa, bahkan sampai subuh. Aku pasti akan menyelesaikan tugas. Jadi lebih baik kamu bekerja sama denganku. Atau kita akan terus di sini tanpa hasil. Song Nuan, dengarkan aku. Waktu kecil aku pernah kena polio. Kamu tahu, bukan aku tidak mau bicara. Tidak mau berteriak, tapi otakku kekurangan enzim. Itu membuatku tidak bisa mengkoordinasikan ucapan dan gerakan. Sejak kecil setiap kali aku berteriak slogan, teman-teman selalu menertawakanku, aku sangat malu. Aku punya trauma psikologis, kamu tahu. Lalu bagaimana? Lihat, kamu baru saja mengatakan hal yang tulus. Aku juga tersentuh, sekarang sudah larut. Aku masih menahanmu, aku juga merasa tidak enak. Kalau begitu kamu lebih banyak memberi contoh. Sebanyak mungkin, selengkap mungkin. Dan sekuat mungkin tunjukkan padaku. Mungkin aku bisa belajar. Jadi kamu mau belajar. Koordinasi tubuh yang tidak baik seharusnya bisa diatasi. Ya, harus ada guru yang baik. Latihan dari bagian mana? Dari awal. Dari awal, baik, kamu lihat. Aku ikut sama kamu. Ayo. Oke. Ayo hormati atasan. Hormati atasan. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati aturan. Hormati aturan. Aku harus sukses. Bukan yang tadi itu, jangan yang baru dulu. Gerakan jongkok itu aku belum bisa ikuti. Gerakan jongkok itu tadi cuma jongkok. Naik, jongkok, naik. Naik. Hormati atasan. Gerakannya lebih besar biar aku bisa lihat jelas. Hormati aturan ya. Ya, begitu. Hormati atasan. Ya. Patuhi aturan. Oke. Hormati atasan. Lanjut. Hormati aturan. Kerahkan tenaga. Hormati perusahaan. Oke. Hormati atasan. Lagi. Patuhi aturan. Kerahkan tenaga. Hormati perusahaan. Ayo semangat. Guru, tadi tidak ada gerakan ini baru ditambahkannya. Bukan itu. Itu kamu latihan dulu ya, aku pergi dulu. Jangan pergi. Aku masih mau latihan sama kamu sampai pagi, aku belum bisa. Aku masih kecil, lumpuh, aku tidak bisa belajar. Besok lagi ya, tidak bisa, aku harus pergi, kamu lepaskan. 11 menit 9 detik, celanamu kualitasnya lumayan ya. Aku kira itu akan cepat robek. Tidak menyangka bisa bertahan lama. Zhang Sheng, kamu keterlaluan. Keterlaluan. Kamu. Aku tidak memaksa kamu sendiri yang merobek celanamu, ya kamu sendiri. Zhang Sheng, kamu. Kenapa berhenti latihan? Ini keterlaluan. Bukan aku yang berhenti latihan.
kursi ini udah harus diganti. Akar sendiri nggak kuat. Kamu datang buat apa? Aku cuma mau kasih tahu. Aku udah nggak kerja di perusahaan itu, terlalu bodoh. Kamu bilang pelatihan ya pelatihan, ngapain teriak-teriak? Kayak perusahaan MLM gitu, bodoh banget. Gimana kalau begini? Sama-sama magang aku ke Feng Hua. Sifatnya sama, menurutmu gimana? Itu siasat kecilmu, kira aku nggak ngerti ya? Kamu ke Feng Hua nggak sampai 3 hari. Anak-anak muda di sini pada jadi preman semua. Kenapa bisa gitu sih? Kamu masih mau mengakui aku sebagai ibumu nggak? Kapan aku nggak mengaku? Kalau gitu kamu harus magang di GM dengan baik. Yang lain jangan dipikirkan. Nggak mau. Oke, nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau gitu kamu harus seperti anak muda lainnya. Keluar cari rumah sendiri, naik MRT. Numpang bus. Kartu ATM yang kamu bawa. Kunci mobil, kunci apartemen. Semua serahkan ke aku, kamu bisa hidup sesuai keinginanmu. Silakan. Lupakan apa yang aku bilang. Kamu malah menghabiskan malam bersama Zhang Sheng. Kamu bahkan nggak panggil aku. Kamu nggak merasa aku sudah cukup malu ya? Lihat ini. Kamu bilang baru masuk GM beberapa hari. Kok aku merasa waktu berjalan sangat lambat ya? Apa kamu nggak merasa setiap orang di GM semua galak banget sama kita? Nggak ada yang tersenyum. Aku cuma merasa tugas yang mereka kasih ke kita semua nggak mungkin diselesaikan. Iya, kamu kan baru datang. Malah disuruh ngadepin Zhang Sheng. Ini jelas-jelas ngerjain kamu. Karena kamu bilang waktu kita berjalan lambat, mending kita buat jadwal aja. Magang 3 bulan, total 90 hari. Kita tandai setiap hari yang sudah lewat sampai semua tanda itu penuh. Kita akhirnya bisa bernapas lega. Ide bagus. Sudah cukup. Sudah. Kalau begitu aku akan mulai menggambar. Menggambar wajah beruang kecil. Siswa Song, silakan maju. Sudah diajarkan? Bagus sekali. Silakan kembali. Baiklah teman-teman. Kita akan meminta siswa Zhang Sheng untuk memberikan contoh di depan kita semua. Selamat datang. Hormati atasan, patuhi aturan. Dilarang terlambat, dilarang pulang cepat, dilarang pacaran. Aku akan berusaha, aku akan berjuang, aku akan bekerja keras, aku akan semangat. Aku akan sukses, sukses, sukses. Sukses, sukses, sukses. 1-1-1-1 sepenuh hati untuk perusahaan. 2-2-2-2. Langsung kerja 3-3-3-3. 3 kali lebih keras untuk berusaha. 1. Hormat kepada orang tua atas kasih sayangnya. Kasih sayang orang tua lebih dalam dari laut. 2. Hormat kepada pelanggan yang sering datang. Menyambung hidup keluarga semua berkat Anda. 3. Hormat kepada perusahaan GM yang membuka pintu kebahagiaan untukku. Pintu kebahagiaan. Bagus. Bagus, bagus. Bagus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Hebat. Bagus. Lagi-lagi. Siapa yang mengajarimu? Siapa lagi kalau bukan Song Nuan? Song Nuan. Aku tidak mengajarnya.
bukan aku yang mengajar. Kelas ini tidak bisa diajar lagi. Baik. Jangan berkelit, jangan cari alasan. Aku beritahu kamu ini dunia orang dewasa. Kami perusahaan besar. Kami mementingkan hasil-hasil bagus ya bagus. Hasil tidak bagus ya tidak bagus. Songnuan, instruktur Huang menyerahkan pekerjaan ini padamu. Itu karena percaya padamu, tapi kamu malah seperti ini. Setelah ini siapa yang berani pakai kamu lagi? Instruktur Huang, bagaimana menurutmu? Hukuman harus diberikan. Kamu bilang ini terlalu tidak adil. Ini jelas kesalahan Zhang Sheng, kenapa Songnuan yang dihukum? Kamu ini babi ya? Kamu nggak lihat Zhang Sheng naik mobil apa? Apa hubungannya dengan mobil yang dia naiki? Dia nggak bisa seadil itu. Kamu nggak dengar orang bilang, kalau jadi orang jangan terlalu menonjol. Siapa yang suruh dia jadi ketua kelas itu? Lihat. Ayo biar aku saja kamu kasih ke GG. Mereka juga keterlaluan. Bagaimana bisa menghukummu membersihkan toilet seminggu? Gak apa-apa, anggap aja olahraga, kamu jangan ikut campur. Jangan sampai mereka lihat dan kamu kena imbas. Cepat pergi. Cepat pergi, gak apa-apa, tenang aja. Zhao Xin, magang yang kalian cari bagus juga ya. Masih aja membersihkan toilet. Buat kesalahan, ayo adik kecil. Bersihkan yang di sana juga ya, aku kasih tahu. Properti di sini jelek banget. Selalu cuma kerja permukaan di sana. Mas bisa nggak jangan ikut, aku sekarang malu bilang ke orang. Kamu temanku. Bukan itu, memang tulisannya begitu. Slogan MLM gitu, kamu mau aku bilang apa? Aku cuma agak melebih-lebihkan aja. Iya juga, menurutku kamu benar-benar hebat. Nggak cuma kamu sendiri yang cari perhatian, tapi juga bikin instruktur marah. Paling hebatnya, kamu mengirim wanita yang kamu benci untuk membersihkan toilet. Hebat banget teman ini. Aku akui aku memang agak keterlaluan. Tapi siapa yang suruh dia terus menggangguku? Aku kesal, aku setiap hari otakku mau meledak. Aku ada yang mau bilang. Bilang saja. Bilang ke dia, bukan ke kamu. Apa sih? Aku tahu kamu nggak sengaja. Aku sengaja. Jangan gitu dong. Lagi pula kita masih harus tinggal di bawah satu atap selama 3 bulan. Aku juga tahu kamu ini burung emas, nggak akan tinggal lama di kandang kecil jam ini. Semua itu aku tahu. Songnuan, aku akan membantumu. Aku akan mencoba meyakinkannya, dia tidak akan marah, tenang saja. Kalau begitu aku harus berterima kasih ya. Sama-sama. Kamu menanganinya dengan sangat baik. Anak-anak 90-an ini tidak tahu diri. Mereka harus diajari pelajaran. Bos, bagaimana dengan Songnuan? Sekarang sedang menangis di toilet. Anak-anak 90-an ini sedikit kesulitan saja langsung tumbang. Aku yakin tidak sampai 3 bulan tanpa kita pecat. Dia sendiri yang akan pergi. Seleksi alam. Memang JM bukan untuk semua orang. Meskipun Songnuan punya Lawang sebagai backer, tapi kalau dia sendiri tidak kompeten, maka Lawang pun tidak bisa berkata apa-apa. Wang Xiwan tidak pernah salah menilai. Aku ingin melihat sampai kapan Songnuan bisa bertahan. Bagaimana kalau kamu bicara dulu? Bos Wang sedang diwawancara di sana. Janganlah. Kita hanya pelengkap, dia yang utama. Kita harus tahu posisi kita. Kamu direktur penjualan sekaligus wakil presiden. Kenapa tidak bisa bicara 2 patah kata? Kamu ingin aku jadi MC buat pemanasan ya? Tidak perlu, jangan banyak omong. Tunggu pemimpin spiritual kita datang.
Aku lihat kamu semakin manja ya. Teman-teman, mari kita sambut Direktur Penjualan Perusahaan, Wakil Presiden Bapak Chen Jian untuk memberikan sambutan. Teman-teman, saat rekrutmen kita sudah melihat. Tidak usah basa-basi, aku akan bicara langsung ke intinya. Halo teman-teman. Bos Wang sudah datang, biar Bos Wang saja yang bicara ya. Silakan duduk semua ya. Pertama-tama selamat datang. Bergabung dengan keluarga besar JM. Melihat begitu banyak wajah muda, aku sangat senang. Aku ingin mengatakan pada kalian, bekerja untuk orang asing tidak keren. Yang keren adalah membuat orang asing bekerja untuk kita. Dan JM sudah berhasil melakukannya. Nah, lihat kan, ini baru pemimpin spiritual. Bicaranya lebih merdu dari nyanyian. Dan juga magang di sini. Dan wakil presiden kami Chen Jian. Masih di tahun keempat kuliahnya. Dia sudah magang di JM. Setelah menyelesaikan masa magangnya, dia resmi bergabung dengan JM. Karena performanya yang luar biasa. Sebulan kemudian dia menjadi seorang salesman yang hebat. 3 bulan kemudian diangkat menjadi wakil kepala departemen penjualan tingkat manajer. Wakil kepala departemen penjualan. 2 tahun kemudian menjadi kepala. 3 tahun kemudian menjadi direktur penjualan dengan tunjangan wakil presiden. Direktur penjualan. Kecepatan perkembangan seperti roket ini, baik di perusahaan asing maupun BUMN. Apa mungkin bisa terjadi? Tapi di JM, selama kamu mau bekerja keras, kamu pasti bisa sukses. Bagus. Itu pujian untukmu. Dibandingkan dengan Bos Wang, aku masih jauh. Kalian adalah masa depan JM. Hari ini kalian bangga bisa masuk JM. Di masa depan aku juga berharap JM bisa merasa bangga memiliki kalian. Terima kasih semuanya. Mengapa setiap kali aku bertemu Bos Wang, aku merasa semangatku menyala? Aku harus bekerja keras untuk bisa tetap di sini. Bicara dengan sangat bagus. Zhang Pengliyuhan Departemen Sumber Daya Manusia. Chen Hua Yo Geges Hongling. Zhao Xiaochuan Zhang Sheng Departemen Penjualan. Song Nuan Zheng Rongrong Departemen Administrasi. Yang namanya disebutkan. Pertama-tama ambil badge dari saya. Lalu pergi ke Departemen HR untuk mengambil seragam. Zhao Xiaochuan Zhang Sheng. Yo Gege Heng Rongrong. Juling Hang Huhui Hukin. Chen Hua di sini. Semangat Juchun. Semangat Song Nuan. Terima kasih. Semangat. Departemen Administrasi JM adalah departemen besar yang luas. Di bawahnya ada kantor Direktur Utama dan Departemen Dukungan Logistik. Lantai 32 adalah area penting untuk kantor para pemimpin besar. Hanya orang dari kantor Direktur Utama dan tim elit yang bisa masuk. Semua anggota kantor Direktur Utama dipilih dari berbagai departemen di bawah. Mereka adalah talenta elit. Baru bisa menjadi sekretaris ketua. Mereka harus memiliki profesionalisme yang tinggi. Jadi kantor presiden hampir tidak pernah merekrut magang. Tapi Bos Wang memilihmu secara khusus. Kamu ngapain? Saya datang untuk mencari kantor presiden. Lantai ini, semuanya kantor presiden, cari siapa sebenarnya? Saya datang untuk magang di kantor presiden. Departemen SDM menyuruh saya langsung datang melapor ini. Ikut saya ke sini. Di mana kamar mandinya, saya mau ganti baju. Di sini. Oke, setelah Bos Wang selesai menandatangani, saya akan mengantarmu. Pagi ini bukan dijadwalkan urusan para magang kan? How direktur ini magang dari departemenmu?
Oke, terima kasih ya Xiao Yang, sampai jumpa. How Direktur. Saya. Kamu ngapain nongkrong di sini? Duduk dulu di sana. Oke. Lupa bilang kursi itu rusak. Sudah tidak sempat diganti. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Halo, pesanan Anda sudah lengkap. Apakah Ibu butuh minuman tambahan? Di sini tidak ada ibu atau bapak, semuanya adalah elit penjualan. Siapkan 8 botol minuman keras dulu. Duduk, oke. Departemen penjualan adalah satu-satunya departemen di perusahaan yang diizinkan minum alkohol saat makan siang. Karena sebagai seorang penjual yang kompeten, minum alkohol adalah keterampilan dasar. Saya yakin pada hari perekrutan, Anda semua sudah merasakannya kan? Hari ini, Departemen Penjualan mengundang Anda semua. Pertama, untuk menyambut rekan baru. Kedua, kami para senior juga bisa mencoba yang baru. Bos Chen tadi bilang dengan baik minum alkohol adalah keterampilan dasar. Anda semua bisa menganggap hari ini sebagai ujian kecil. Ayo tuangkan minumannya. Saya punya pertanyaan. Kalau saya tidak minum, apakah akan dipecat? Tidak, Sang Sheng. Selama ada kinerja, tidak minum alkohol juga tidak apa-apa. Sang Gongzi dengan jaringan yang luas, bagi kami adalah tambang emas besar. Kalau tidak minum, makan saja lebih banyak. Saya sudah kenyang. Ngomong apa? Mau ikut dia jadi desersi? Di departemen penjualan kami aturannya adalah 3 gelas minimal. Tuangkan anggur untuk saya tuangkan. Gelas pertama habiskan. GG, pelan-pelan minumnya, kalau kebanyakan mabuk dan muntah nggak enak. Muntah itu nggak enak. Mau kasih tahu rahasia nih. Minum anggur ini, muntah-muntah minum lagi. Kemampuan minum bisa naik tanpa disadari. Naik ke level berikutnya. Xiao Xiaochuan, jangan pikir saya nggak tahu. Waktu rekrutmen itu kamu pura-pura mabuk. Kamu ini bisa minum. Saya suka yang bisa minum. Bisa minum berarti cocok di departemen penjualan. Ayo, gelas pertama habiskan. Gelas kedua. Gelas ketiga. Ayo angkat gelasmu penuh ya. Penuh, dengar enggak?
Habiskan, habiskan. Yo Gege. Kemampuan minummu lebih baik dari waktu rekrutmen. Sudah meningkat banyak. 3 gelas habis wajah, tetap tenang, jantung nggak berdebar. Cewek biasanya nggak minum. Tapi kalau minum 3 cowok nggak ada yang bisa ngalahin betul-betul. Ayo saya minum untukmu. Apa maksudmu Yo Gege bos, sudah minum. Kamu nggak kasih muka ya? Cepat penuhi. Cepat. Ayo Bos Chen. Oke, ceritakan cita-citamu. Saya selalu yakin dan bertekad menjadi sales terbaik. Tapi zaman sudah berkembang sampai tahap ini. Tapi kita masih harus di meja minum. Nego bisnis sama klien sambil minum. Saya rasa itu terlalu ketinggalan zaman. Bagus, saya juga nggak mau minum. Tapi klien mau minum gimana dong? Ini sudah jadi kebiasaan yang umum. Oke, untuk cita-citamu saya minum lagi untukmu. Cepetan. Kayaknya nggak kuat lagi. Manajer Hao. Ada apa yang bisa yang perlu saya lakukan? Apa? Maksudku sekarang aku punya banyak waktu. Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Kamu bisa ngapain aja sih? Ya udah duduk aja di situ. Kamu kesini dulu. Ada apa? Gimana kalau kamu bantu aku ngurus sesuatu? Oke. Jalan Fuxing nomor 19. Itu.
Halo, kamu tahu nggak tempat ini ada di mana? Ini bukan tanggung jawab pekerjaan saya. Oke. Halo, halo. Halo, halo. Anda tahu nggak tempat ini ada di mana? Ini di depan sana, kamu jalan ke sini aja. Terima kasih ya, terima kasih, nggak apa-apa. Nomor 109. Warung mie ikan Pak Wang. Akhirnya ketemu juga. Nak, jangan masuk dulu, antri dulu di bawah. Ke belakang antri dulu. Harus antri lagi ya? Ya, orang-orang pada antri di belakang. Kamu berdiri di sini. Nomor 144. Nomor 145, nomor 145. Nak, sekarang giliran kamu. Giliran aku. Kamu ini gimana sih? Udah antri setengah jam, lihat kemana aja. Kamu mau kemana sih, nak? Maaf, ngapain sih? Gimana kalau aku gantiin kamu satu mangkok lagi? Bu pemilik 2 mangkok mie ikan, kamu gantiin satu. Masih setengah jam lagi. Mie ikan yang sama, maaf ya, kamu ini nyebelin banget. Ya, 1 mangkok, jangan pakai daun bawang, pakai ketumbar sama cabe. Tambahin juga minyak udang. Makanan ini nggak enak banget, minyaknya kebanyakan. Minyaknya nggak bayar ya, sekarang gimana? Lain kali nggak makan di sini lagi, ganti tempat aja. Nggak bisa pergi lagi, nggak akan ke sana lagi. Wangi banget. Siapa yang beli mie ikan Pak Wang? Udah tahu dari baunya. Siapa nih yang punya banyak waktu? Antri panjang banget jauh-jauh. Magang kali ya? Siapa lagi yang punya waktu selain magang? Ini mie ikan kuning Anda, Pak Hao. Mie ikan kuning Pak Wang? Anda sungguh beruntung, Pak. Kenapa Anda tidak mengajak kami, Pak? Iya, apa masalahnya? Besok Xiao Song akan belikan kalian masing-masing 1 mangkuk. Ini magang baru kita. Lumayan rajin ya. Ayo saya catat siapa yang mau mie ikan kuning besok. Saya mau. Saya mau yang banyak daun ketumbar, oke, saya mau yang pedas. Saya mau tambah telur ceplok, saya mau tambah 2 telur pindang. Saya mau daun ketumbar tidak pedas, oke. Tambah telur ceplok. Kalau bicara pelan-pelan. Uangnya mana, uangnya mana? Ada yang mau lagi? Saya juga tidak mau pedas. Saya juga mau tambah telur pindang. Saya mau yang pedas. Song Nuan. Kenapa tidak ada daun ketumbar? Saya taruh kok. Mana taruhnya, lihat sendiri, ayo. Saya benar-benar taruh. Coba lihat di mana. Saya sudah bilang ke mereka untuk taruh daun ketumbar. Mungkin mereka lupa. Mereka lupa. Kenapa kamu masih menyalahkan orang lain? Saya benar-benar bilang ke mereka. Sudah, tidak perlu menjelaskan lagi. Cuma hal kecil, saya cuma ingin bilang. Jangan ceroboh, jangan sembrono. Lupa, jangan menyalahkan orang lain, pergi. Akhirnya pulang kerja. Capek sekali, ayo makan bersama. Lain kali saja, saya ada urusan hari ini, pergi, enak banget. Tempat hotpot baru. Hari ini benar-benar ada urusan, lain kali saya traktir. Oke, kami juga sedang membicarakan itu. Tentang departemen SDM kalian. Adalah pahlawan besar grup kita. Setiap tahun kami menunggu kalian merekrut magang. Yang tidak mau dilakukan karyawan tetap. Yang tidak ada tenaga, tidak ada waktu. Dan yang tidak mau. Akhirnya ada yang melakukannya benar. Tapi yang merebut pekerjaan juga ada di antara mereka. Kemarilah, ini area penting departemen penjualan.
Mau kemana kamu kembali? Kamu ngapain? Kamu ngapain sih? Kamu bukan satpam, ngapain ngurusin aku mau kemana? Aku punya tanggung jawab suci terhadap departemenku, cari siapa? Yo gege. Dia tidak ada. Tidak mungkin. Kita sudah janjian di sini untuk pulang bersama. Kalau begitu kamu bisa menggendongnya pulang. Dia kenapa? GG. Enak banget ya. Hari pertama magang langsung tidur saja. Kalian kok nggak punya rasa simpati sama sekali? Kamu biarkan dia tidur di tempat yang penuh asap rokok begini. Bukan aku. Aku dan Zhao Xiaochuan yang menggendongnya pulang maksudnya nggak punya rasa simpati apa. Udara di sini terlalu buruk. Ya iyalah, ini kan ruang merokok, mana mungkin udaranya bagus. Nggak apa-apa, aku akan menggunakan paru-paruku. Membangun lingkungan bebas asap rokok buatan. Untuk memperbaiki keadaan kalian. Nggak minum obat gangguan sarafnya kambuh lagi. Para senior tolong merokoknya di luar saja. Nggak lihat ada orang di sini. Ini kan ruang merokok. Kamu seorang magang kok banyak urusannya. Anak-anak 90-an sekarang. Perasaannya terlalu baik ya. Anak 90-an kenapa? Kalian iri sama kita anak 90-an yang masih muda? Atau iri sama kita anak 90-an yang pikirannya cepat? Kamu nggak ada habisnya ya. Yakin nggak aku sekarang akan melaporkan ke bos Chen, kalian langsung dipecat. Benar. Masih tahu takut ya, masih tahu lari. Maaf kalau kalian nggak pergi, aku terpaksa memadamkan api. Kamu gila ya, kamu sakit. Terima kasih ya. Nggak usah terlalu sopan, aku cuma menunjukkan rasa simpatiku. Orang ini siapa sih? Menggunakan alat pemadam api untuk menyemprot orang. Untungnya nggak terjadi apa-apa. Kalau sampai terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Lihat wajahnya yang seperti sedang menegakkan keadilan. Seperti kita sudah melakukan dosa besar. Tapi kita nggak melakukan apa-apa. Ruang merokok kan memang tempat untuk merokok. Bos Chen ini harus kamu tangani. Kalau tidak, kami tidak terima. Apa kamu terluka? Apa kamu berdarah? Apa kamu kehilangan tangan atau kaki? Karena tidak ada yang begitu berarti, ini bukan masalah besar. Prinsip saya kalian sudah tahu. Masalah besar dibuat kecil, masalah kecil dihilangkan. Sudah ganti baju dan kembali kerja. Chen, Bos Chen. Bos Chen tidak bisa main-main begitu, kasihan anak itu. Pimpinan sudah bilang begitu. Tidak bisa, maaf. Maaf ya, maaf senior benar-benar maaf. Pimpinan. Saya sadar saya telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan terhadap rekan kerja saya. Kejadiannya sangat serius, dampaknya sangat buruk. Saya pikir harus ditangani dengan tegas dan berat. Tidak dipecat tidak cukup untuk meredakan kemarahan masyarakat. Saya minta sekarang segera langsung dipecat saja. Maaf. Masalah ini, wewenang saya tidak cukup. Sekarang urusan grup banyak. Tunda dulu, tunggu pimpinan, ada waktu nanti.